Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Marcus Rashford untuk saat ini telah siap dijual. Manchester United siap menjualnya pada bulan Januari. Ruben Amorim telah memutuskan bahwa ia harus pergi. Perasaan di klub adalah bahwa masa depan Marcus Rashford sudah habis di Manchester United. Gini ya, kalau kita bicara soal Marcus Rashford, terutama akhir-akhir ini kan sudah ada beberapa berita yang kurang bagus dari Marcus Rashford. Bahkan di laga derby Manchester kemarin, Ruben Amorim lebih memilih tidak memasukkan Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho di dalam keterlibatan laga penting derby Manchester. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau kita lihat statement dari Ruben Amorim, absennya Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho ini bukan karena cedera, tapi karena masalah lebih ke kebiasaan, terus interaksi seperti apa yang dia berikan kepada rekan-rekan setimnya. Karena Ruben Amorim menyampaikan bahwa ini bukan hanya masalah disiplin, tapi bagaimana cara kamu makan, bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan tim, gaya hidup seperti apa yang kamu jalani setiap hari, terus pakaian yang kamu gunakan, dan banyak sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Ruben Amorim, karena Ruben Amorim juga fokus terhadap hal-hal yang lebih mendetail. Karena kalau aku lihat memang sebetulnya nggak salah juga ya kalau hal tersebut menjadi sebuah indikator terhadap performa para pemain. Karena kalau kita sama-sama tahu ya, apa yang kita konsumsi, makanan-makanan yang kita konsumsi itu nanti juga akan berpengaruh kepada performa para pemain. Terus gaya hidup kamu di luar lapangan itu kesehariannya seperti apa, gaya hidup yang lebih condong seperti kayak clubbing, kamu minum minuman keras, nah itu kan pasti kan akan berpengaruh. Otomatis gaya hidup seperti itu bisa mengalihkan fokus para pemain terhadap sepak bola, dan hal seperti itu kayaknya tidak diinginkan ada di lingkungan Manchester United oleh Ruben Amorim. Kalau dilihat sampai saat ini ya, kayaknya Ruben Amorim juga sudah berupaya memberikan kesempatan kepada Marcus Rashford, tapi dia tidak bisa memaksimalkan dengan baik. Ya, Ruben Amorim tentu sudah memberikan keputusan dan alangkah lebih baik kalau Marcus Rashford ini dijual, karena memang ya masanya sudah habis di Manchester United. Perlu ada regenerasi juga, dan Ruben Amorim membutuhkan pemain-pemain yang bisa menerapkan skemanya. Jadi pilihan untuk menjual Marcus Rashford menurutku pilihan yang tepat. Tinggal bagaimana mencari pembeli yang mau menampung dan menerima Marcus Rashford. Ini yang sulit menurutku. Karena manajemen sendiri juga sudah memberikan statement ya beberapa hari yang lalu kalau dia siap untuk jual rugi. Meskipun untuk saat ini Marcus Rashford masih dipandang sebagai aset yang besar bagi Manchester United, tapi perubahan budaya di dalam internal Manchester United itu sangat dibutuhkan untuk proyeksi jangka panjang. Jadi Sir Jim Ratcliffe juga mengatakan bahwa penjualan Marcus Rashford ini nanti kasusnya akan serupa dengan Dan Ashworth. Pihak manajemen mending membuang dulu rugi di awal orang-orang yang sekiranya sudah tidak memiliki visi misi yang sama, daripada mempertahankan tapi di masa yang akan mendatang akan mengalami kerugian yang lebih besar gitu. Nah, Marcus Rashford ini statusnya hampir sama. Mending sekarang dijual mumpung masih ada value-nya, daripada Manchester United nanti mempertahankan dan akan menjadi masalah tersendiri yang lebih besar di kemudian hari. Terutama masalah gaji ya, karena gaji Marcus Rashford ini sangat besar, salah satu yang terbesar di Manchester United. Maka dari itu kalau bisa dijual, ya dijual sebagai bentuk regenerasi di dalam internal Manchester United dari sisi pemain, dan juga mengurangi beban gaji, mengurangi pengeluaran bagi manajemen Manchester United. Tapi ya
siapa yang mau beli? Nah, itu kan masalahnya di situ sebetulnya. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United telah bertanya kepada beberapa pemain mereka apakah mereka atau orang terdekat mereka bertanggung jawab atas bocornya susunan pemain inti di laga derby hari Minggu saat melawan Manchester City. Ruben Amorim tidak senang dengan bocornya susunan pemain Manchester United untuk pertandingan melawan Manchester City karena ia merasa hal itu dapat merusak peluang kemenangan timnya. Gimana ya teman-teman, memang agak chaos juga ya, susunan starting 11 sudah bocor 18 jam sebelum laga derby Manchester dimulai. Bayangkan, di pertandingan sepenting itu masih ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingannya sendiri. Harusnya memang dari pihak internal Manchester United jangan hanya bertanya kepada beberapa pemain. Ya kalau ditanya nggak ada yang ngaku lah. Harus ada investigasi yang mendalam. Karena apa? Karena masalah-masalah seperti ini tuh bukan baru terjadi 1 atau 2 kali ya, tapi sudah ada selama bertahun-tahun. Dan kebocoran-kebocoran informasi di dalam internal Manchester United itu sampai saat ini masih belum terselesaikan. Kalau dibilang soro ya apa lur ya. Selalu ada aja oknum yang berusaha untuk menjatuhkan kebangkitan Manchester United gitu. Selalu ada saja oknum-oknum yang tidak senang dengan kebangkitan Manchester United gitu. Waduh, kebangkitan, wah anjay. Harus ada investigasi nih lur. Masalahnya kalau hal ini dibiarkan terjadi, ya kedepannya pasti akan ada kebocoran informasi lagi gitu loh di dalam internal Manchester United. Dan Ruben Amorim kayaknya sudah sangat menyadari ya masalah-masalah serius seperti ini, dan dia juga sudah berstatement kalau dia tidak ingin dan tidak senang terkait masalah tersebut karena itu nanti akan mempengaruhi persentase kemenangan bagi Manchester United. Ya, alhamdulillah dan beruntungnya kemarin Manchester United memiliki spirit, motivasi, semangat yang luar biasa dan akhirnya 3 poin memang layak didapatkan. Tapi di luar hal itu, kalau misalkan di pertandingan kemarin kalah, ya sudah pasti yang menjadi masalah utama kekalahan tersebut ya bocornya informasi starting 11 itu menjelang laga derby Manchester. Bayangkan 18 jam loh sebelum match berlangsung. 18 jam itu hampir 1 hari yuk. Tandingnya malam, paginya itu udah bocor kemarin itu pagi hari. Nah 18 jam kan waktu yang cukup lama bagi lawan untuk mempersiapkan dan menyesuaikan skema untuk menghadapi starting 11 para pemain Manchester United gitu loh. Parah anjane Jo. Maksudku siapapun yang menyebarkan informasi tersebut, wah dia wajib di-ban, wajib di blacklist, wajib dijauhkan dari lingkungan Manchester United. Kalau salah satu pemain yang menjadi pelakunya wajib dijual, wes. Tidak ada tidak ada toleransi lagi sih menurutku. Apalagi rumor-rumor terdekat dan terbaru ini kan Garnacho yang membocorkan informasi tersebut bersama saudara laki-lakinya Roberto Garnacho. Ya, terlepas beritanya benar atau enggak, tapi kalau kita melihat situasi sekarang, ya hati-hati saja ya bagi para pemain karena Ruben Amorim menurutku ini benar-benar disupport 100% oleh manajemen. Dan kita sudah melihat bahwa Ruben Amorim ini memiliki filosofi yang kuat, memiliki pandangan yang sangat tegas juga. Dia benar-benar melakukan tindakan yang sangat tegas menurutku dengan tidak memasukkan Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Menurutku hal itu sebagai contoh juga ya bagi para pemain lain untuk benar-benar fokus ketika menjadi pemain Manchester United. Tidak peduli apapun yang terjadi, kalau kamu tidak bisa memberikan 100% bagi Manchester United, tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Manchester United, ya siap-siap disingkirkan. Wong manajemen
yang masih baru aja kayak Ineos ini bisa mendepak Dan Ashworth, Sir Alex Ferguson, 250 staff. Kalau hanya pemain sih harusnya bisa ya, dan aku sudah berkali-kali menyampaikan di beberapa video, kalau bisa melakukan terhadap orang-orang tersebut, ya lakukan juga kepada para pemain yang nggak perform. Lakukan kepada pemain-pemain yang tidak 100% berjuang demi Manchester United. Harus ketemu ya pelakunya ya. Ini kacau sih kalau misalkan dibiarkan juga, masalahnya nggak akan selesai. Masalahnya akan terus berlarut-larut dan tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya atau beberapa bulan mendatang, kalau ada laga-laga penting, kalau ada match-match yang cukup bergengsi, ya akan timbul lagi masalah-masalah kebocoran informasi terkait starting 11 kayak gini. Nemen sih, kebacut sih menurutku, parah sih. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Sebetulnya ini sedikit menyambung dari berita pertama tadi ya. Jika Manchester United siap mendengarkan tawaran untuk merekrut Marcus Rashford pada bulan Januari, beberapa sumber mengatakan Bundesliga akan menjadi pilihan jika mereka siap mempertimbangkan langkah pinjaman yang mirip dengan yang dilakukan Jadon Sancho di Borussia Dortmund musim lalu. Realita bagi Marcus Rashford adalah ia mungkin punya dua pilihan, bertahan dan berjuang untuk kembali ke performa terbaiknya dan mendapatkan tempat di hati penggemar Manchester United, atau pindah ke Arab Saudi. Rashford lagi. Ini sebetulnya memang pilihan yang sulit ya bagi Manchester United, karena masalah Marcus Rashford ini masalah yang kompleks menurutku. Bukan hanya menjual pemain ini terus selesai gitu, enggak. Proses dalam menjual pemain ini adalah hal yang sangat sulit. Mengapa sangat sulit? Karena yang pertama, dia sudah cukup lama berada di Manchester United, usianya sudah sekitar 27 tahun, sekitar 5-6 tahun kayaknya dia berada di Manchester United. Terus yang kedua, gajinya juga sangat besar. Kalau dipertahankan, Manchester United harus menanggung gaji sebesar itu setiap pekannya. Kalau dijual, klub mana yang tertarik untuk membeli Marcus Rashford dengan gaji yang sangat tinggi? Kalau misalkan dia mau menegosiasikan perihal gaji, kayaknya beberapa klub masih tertarik untuk mendatangkan Marcus Rashford. Tapi kalau tidak mau menurunkan gajinya, ya sampai kontraknya habis tahun 2028 ya tetap bertahan di Manchester United. Yang jadi masalah adalah orang-orang siap nggak sampai tahun 2028 bertahan bersama dengan Marcus Rashford. Wong setiap pertandingan aja sudah ampun kok jancuk pemain ini si ono sih kapan didole sih. Mengingat kurang dari 15 hari ya bursa transfer musim dingin nanti akan dibuka di bulan Januari. Ada waktu 2 minggu bagi Manchester United dan para manajemen untuk mempersiapkan langkah-langkah konkretnya dalam mempersiapkan penjualan Marcus Rashford. Ini serius ya teman-teman, penjualan Marcus Rashford ini bukan perkara yang mudah, ya memang peluangnya ada, tapi bukan hal yang mudah ya. Mengingat klub-klub di Liga Eropa kayaknya juga sangat mempertimbangkan dengan serius kalau ingin mendatangkan Marcus Rashford. Ya benar tadi, kalau misalkan untuk penjualan secara permanen masih sangat kesulitan, mungkin opsi peminjaman dengan kewajiban membeli itu akan menjadi langkah yang bagus, seperti yang dilakukan Jadon Sancho terhadap Chelsea musim ini ya. Melakukan peminjaman, nanti ada klausul kewajiban membeli dengan syarat-syarat tertentu. Atau kalau misalkan di Liga Eropa tidak mumpuni, ya tadi Liga Arab ya yang mungkin masih memungkinkan, yang mungkin paling realistis dan bisa menerima kepindahan Marcus Rashford. Atau mungkin di liga-liga Amerika ya kayak MLS itu kan mungkin bisa jadi solusi baru di tahap-tahap akhir karirnya sebagai pemain sepak bola. Ya cepat-cepat lah nanti jual, pokoknya wes gak ngerti mbu ya apa carane pemain manajemen jare gelem ngejual rugi ya, gelem ngedel rugi, sing penting payu sik lah. Wegah aja ndelok Rashford terus-terusan. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir.
Ini salah satu statement dari Ruben Amorim di salah satu media terkait performa dari Antony di laga derby Manchester kemarin. Setiap orang berhak mendapatkan awal yang baru dan kekuasaan ada di tangan mereka. Karena jika mereka menunjukkannya, saya akan menempatkan mereka untuk bermain. Saya hanya ingin menang. Mereka yang bertanggung jawab untuk bermain, bukan saya. Ia melakukan pekerjaan yang hebat untuk meningkatkan kemampuannya di posisi itu. Ia harus lebih banyak bertahan, tetapi ia memiliki kemampuan untuk melakukannya dan harus melakukannya sendiri. Oke teman-teman, kalau kita lihat performa Antony di derby Manchester kemarin memang tidak bisa dipungkiri. Meskipun dia nggak ada kesalahan pun, selalu ada meme dan opini-opini yang kadang memang lucu ya, tapi ya di lain sisi sakno loh, maksudnya Antony ini tetap dibully ya. Bayangkan di derby Manchester kemarin banyak sekali statement bertebaran, komentar-komentar yang berkat God Antony, nah, Manchester United langsung bisa meraih kemenangan. Aura Antony bisa mengubah jalannya pertandingan, wis. Ya lucu aja nih, lucu, tapi kalau kita lihat secara performa di pertandingan kemarin memang Antony menurutku tampil bagus, tampil solid lah, dan chemistry-nya saat dia ditempatkan sebagai wingback kanan itu ada dengan Amad Diallo. Umpan-umpan kombinasi dengan Amad Diallo itu menurutku sangat bagus. Dan kalau teman-teman perhatikan performa dari Antony di bawah asuhan Ruben Amorim ini terlihat lebih simpel ya, nggak kayak sebelumnya yang lebih banyak dribble nggak jelas, ujung-ujungnya juga kerebut lawan. Sekarang itu dia lebih simpel, tidak terlalu lama bawa bola, ketika ada kesempatan passing dia langsung passing, dan tidak terlalu sering melakukan cutting inside ya. Cutting inside shot nggak gol, cutting inside shot nggak gol. Wis, kalau dulu kan seperti itu. Kalau sekarang dia lebih banyak memberikan passing-passing terhadap rekan setimnya, dan terbukti di pertandingan kemarin cukup bagus perannya dalam menggantikan Nozer Mazraoui, apalagi secara fisik dia juga masih oke ya, masih muda, masih bisa track back naik turun untuk bantu pertahanan dan bantu bangun serangan, masih sangat bagus menurutku. Dan kalau misalkan performanya seperti ini di setiap pertandingan ya mungkin ada peluang untuk dipertahankan, tapi kalau ada opsi penjualan dengan harga yang cocok ya kayaknya tetap bakal dilepas ya. Tapi terlepas hal itu semua, kalau misalkan sebagai pemain rotasi masih sangat bagus ya Antony ini, mengingat kedalaman squad Manchester United juga masih terbatas, dan laga-laga dan kompetisi yang harus dijalani Manchester United juga masih padat. Karena kalau kita bicara soal Antony, ya ekspektasi kita tentu sangat tinggi, mengingat harga yang dikeluarkan untuk mendatangkan Antony ini masih belum berbanding lurus gitu loh dengan performanya dan konsistensi di setiap pertandingan. Tapi ya semoga di penampilan laga derby Manchester kemarin menjadi awal yang bagus bagi Antony untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya intinya kalau kamu bisa mengikuti instruksi dari pelatih dan pelatih berkesan dengan performamu di setiap pertandingan, ya kayaknya akan tetap dipertahankan, karena Ruben Amorim ini menurutku sangat fair untuk melakukan rotasi pemain, dan siapapun yang perform pasti akan diturunkan sebagai starter, yang nggak perform pasti langsung akan dipinggirkan. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.